Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas lanjutan cerita dari Weak Hero Class 1. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan si Eun yang dikeroyok oleh Yongbin dan teman-temannya. Lalu Suho datang dan langsung menghajar Yongbin. Dan di saat Suho ingin membawa si Eun pergi, Jonsuk langsung menyerang Suho. Mereka pun duel 1 lawan 1. Yongbin kembali menyerang si Eun, dan di saat Yongbin hendak memukul si Eun dengan botol, Bumsuk datang dan mendorong Yongbin. Merasa malu dengan tingkah sepupunya yang seperti pecundang, Jonsuk memutuskan untuk pergi. Sekali lagi, si Eun mengatakan kepada Yongbin untuk menghentikan semuanya. 그만해. 가자. 많이 까였네. Setelah itu, Suho mengajak si Eun dan Bumsuk untuk makan di tempat kerjanya. Di sana, Bumsuk meminta maaf pada si Eun karena sudah menempelkan fentanyl di lehernya saat ujian. Bumsuk mengatakan bahwa dia diancam oleh Yongbin. Si Eun pun yang tahu hal itu mau memaafkan Bumsuk. 모의고사 때 내가 진짜로 미안. 전영빈이 협박을 해가지고. 알아? 괜찮아. Sikap si Eun tidak lagi dingin pada Bumsuk dan Suho. Di sisi lain, Jonsuk dan temannya dipanggil oleh Gilsu yang tidak lain adalah pemimpin mereka. Dia tahu kalau Jonsuk bekerja untuk orang lain dan langsung menghajarnya. Dia bahkan memukul tangan Jonsuk menggunakan kayu. 돈 벌자. Di rumah sakit, Yongbin bertemu dengan Jonsuk. Dia pun menanyakan apa yang terjadi pada tangannya. Jonsuk hanya diam, dan yang menjawab adalah Gilsu. Gilsu meminta bantuan pada Yongbin untuk menghasilkan uang. 네? 누구세요? 그건 알 거 없고 부탁 하나 좀 들어줘야 되겠는데? Di scene lain diperlihatkan si Eun yang tidak sengaja bertemu Yonggi di supermarket. Si Eun melihat Yonggi sedang mencuri, namun dia hanya diam. Saat pulang, Yonggi menumpang payung pada si Eun dan dia juga mengajaknya makan bersama. Yonggi mengatakan kalau si Eun adalah tipenya dan meminta nomor HP-nya. 내 번호니까 저장해. 너 이름 뭐야? Keesokan harinya, Yongbin datang meminta maaf pada si Eun yang disaksikan oleh Suho dan Bumsuk. Yongbin bahkan sampai berlutut agar si Eun mau membantunya bersaksi bahwa fentanyl bukan miliknya. Si Eun pun mau membantunya. 우리 변호사 한 번만 만나주라. 그 펜타닐 그거 내 거 아니라고 말 한 번만 해줘. Mereka hendak pergi menemui pengacara Yongbin. Suho sempat curiga karena Yongbin membawa mereka ke ruang bawah tanah. Dugaan Suho ternyata benar. Alih-alih pengacara, di sana mereka hanya ditunggu oleh Gilsu dan anak buahnya. Gilsu meminta uang ganti rugi sebesar $15,000 karena sudah melukai tangan Jonsuk. 내가 3일 줄게. 합의금 가지고 와. 1,500. Suho tahu kalau itu tidak mungkin, tapi Gilsu mengeluarkan pisau dan mengancam mereka. Gilsu memberikan waktu 3 hari untuk membayarnya. 내가 3일 줄게. 야, 가자. Dan selama 3 hari mereka diawasi oleh Gilsu dan anak buahnya. Malamnya, si Eun
mengajak Yongyi bertemu untuk mencari tahu siapa Gilsu sebenarnya. 그 사람 뭐 하는 사람이야? 아, 길수? Yongyi pun menjelaskan kalau dia orang yang sangat jahat dan mampu melakukan apapun untuk menghasilkan uang. Yongyi menyarankan untuk memenuhi keinginan Gilsu walaupun hanya setengahnya. 그러니까 웬만하면 돈 주라고, 절반이라도. Si-eun menolak. Dia tahu kalau Gilsu tidak akan berhenti mengganggu mereka meski diberi uang. 안 주면 어떻게 되는데? 줬대. Yongyi pun memberi informasi pada Si-eun tentang Gilsu. Kalau Gilsu melakukan penipuan dengan situs judi online. 공무원이라고 알아? 요즘 고딩들 다 아는데. 뭐? 동업자가 운영하는 사이트야. Dia akan membiarkan orang menang beberapa kali agar mereka ketagihan bermain. Hingga uang mereka habis dan saat itu Gilsu mulai mendekati mereka dengan meminjamkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Kebanyakan dari mereka tidak sanggup membayar dan akhirnya dijadikan bawahannya. Yongyi dan yang lain pun awalnya seperti itu. Mereka dijadikan kurir narkoba karena tidak mampu melunasi hutang. 그 불법 대출을 데리고 있는 애들 Saat mengetahui semua itu, Si-eun berniat melaporkan Gilsu ke polisi. 경찰을 거기까지 데리고 가기만 하면 돼. Keesokan harinya, Bumsuk mengeluarkan uang dari tasnya untuk diberikan pada Gilsu. Si-eun dan Suho bertanya dari mana Bumsuk mendapatkan uang sebanyak itu. Bumsuk mengatakan kalau dia menjual jam tangan pemberian dari ayahnya. Padahal sejatinya dia mengambilnya diam-diam. Mereka menyuruh Bumsuk membawa uang itu kembali. Si-eun pun menjelaskan kalau dia tahu bahwa Gilsu menjalankan situs judi online dan akan melaporkannya ke polisi. 이 돈 그대로 가져가서 이거 시계 찾아. Saat pulang sekolah, Gilsu dan bawahannya sudah menunggu mereka. Suho menyarankan untuk pergi sendiri dan akan mengirimkan alamatnya pada mereka agar Si-eun bisa melapor ke polisi. 일단 내가 먼저 가서 집 주소 보내줄 테니까 경찰서 끌고 와. 내가 지금 부를 거야. Suho pun menghampiri Gilsu dan memberi masukan tentang situs online-nya. Dia pun membawa Suho ke markasnya. Beberapa dari mereka menunggu Si-eun dan Bumsuk agar mereka tidak kabur. 저희는 나머지 2명 기다렸다가 데리고 갈까요? 혹시 모르니까. 그래 그럼. Saat Gilsu pergi, Yongyi menemui Si-eun dan memberikan alamat Gilsu padanya. Tapi karena khawatir, Bumsuk memutuskan untuk pergi ke sana dengan taksi. Namun Si-eun berusaha menghalanginya karena terlalu berbahaya. Bumsuk mengatakan kalau dia lebih rela mengeluarkan uang dibandingkan terjadi sesuatu pada Suho. 아니 내가 가지고 온 돈 주면은 그냥 끝나. 보소 잘못되면 너 어떡하려고 그래. Junsuk yang heran dengan kedekatan mereka bertanya apa yang telah terjadi. Yongyi mengatakan kalau dia muak dan akan mengirim Gilsu ke penjara. 영아, 너 뭐하냐? 길수 깜빵 보내려고 그런다, 왜? 뭐? 우리 계속 이렇게 살다가 진짜 막장 인생 살 것 같아서 그래. Saat sampai di markas, Suho mengirim pesan tentang alamatnya ke Si-eun dan ternyata alamatnya sama dengan yang Yongyi berikan. Saat masuk di markas, Gilsu meminta ponsel Suho. Sepertinya dia tahu kalau ini jebakan. 폰 좀 줘봐. 이거 쓰나 안 쓰나 확인 먼저 해야지. Suho pun dipukul tepat di kepala yang membuatnya jatuh ke lantai. Saat Gilsu memeriksa ponselnya, dia membaca pesan dari Si-eun yang mengatakan kalau polisi dalam perjalanan dengannya. Akhirnya Suho dipukuli hingga pingsan. 아이씨, 이 새끼가. 야, 폰 줘봐. Setibanya di sana, Bumsuk melihat Suho yang sudah pingsan. Saat dia ingin memberikan uang dan meminta temannya kembali, mereka bukannya melepaskan Suho, tapi malah menarik Bumsuk dan membawanya bersama mereka. 저 친구 먼저 놔주시면 드릴게요. 새끼가 사람 놀리라 이 개새끼가. Tak lama setelah mereka pergi, Si-eun datang bersama polisi. Tapi di sana tidak ada siapapun. Akhirnya polisi pergi dan menyuruh Si-eun kembali melapor setelah memiliki cukup bukti. 아이, 오늘은 일단 들어가고
나중에 사회 한번 나오세요. 그 사진 몇 장으로 뭐 할 수 있는 게 없다니까. Setelah polisi pergi, Xian masuk ke rumah itu dengan memecahkan kaca jendela. Dia pun cukup dibuat kaget saat melihat bercak darah di lantai. Sementara Gil-soo menelpon Jun-suk dan menyuruhnya pergi menemuinya. Saat Jung-suk pergi, Yong-yi memaksa untuk ikut. Yong-yi kembali menelpon Xian dan menyuruhnya membawa polisi. 너 꼭 경찰 데려와. 우리 죽어 진짜. Di tempat lain diperlihatkan Gil-soo yang sudah menyandra Suho dan Bum-suk di taman hiburan yang sudah terbengkalai. Saat Jun-suk dan Yong-yi datang, Jun-suk menantang Gil-soo untuk bertarung 1 lawan 1. 그럼 참 맞으면 씹새끼야. Melihat Gil-soo dipukuli, Yong-yi menghentikannya. Xian pun tiba di lokasi yang diberikan oleh Yong-yi. Sementara Gil-soo yang ingin membunuh Suho dihentikan oleh Jung-suk. Mereka pun kembali bertarung. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi yang membuat mereka kabur. Xian yang tiba di sana langsung menolong temannya. Tak lama setelahnya, Gil-soo kembali. Dia menemukan kalau suara itu berasal dari ponsel Xian. Dia pun membuang ponselnya dan langsung menyerangnya. Saat Xian terluka akibat serangan Gil-soo, polisi datang. Gil-soo mengalihkan perhatian polisi lalu kabur. Xian yang melihatnya langsung mengejarnya. Saat berhasil mengejarnya, Xian berusaha memukulnya tapi tidak berhasil. Dia malah dibanting oleh Gil-soo. Beruntung Suho datang. Pertarungan kembali terjadi. Berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan Gil-soo. Di sisi lain, Jung-suk menyuruh Yong-yi kabur sendiri tanpanya. Akhirnya Gil-soo dan bawahannya dibawa ke mobil polisi. Di sana sudah ada Jun-suk. Bum-suk dan Xian dibawa ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Setibanya di kantor polisi, pengawal ayah Bum-suk sudah ada di sana. Dia menyuruh Xian pergi dan mengatakan kalau dia yang akan menyelesaikan masalah ini. 신고는 가족분들한테 입단속 철저히 해주시고요. 먼저 들어가 보세요. Setelah Xian pergi, Bum-suk dibawa oleh pengawal ayahnya menemui Gil-soo. Di sana, Bum-suk disuruh menghajar Gil-soo, tapi Bum-suk menolak dan pergi. 여기서 사람 간다고? 괜찮으니까 치세요. 원투. 원투. 그렇게 샌드백 친다고 생각하고 때리시면 됩니다. Di rumah sakit diperlihatkan Xian dan Yong-yi datang menjenguk Suho. Yong-yi minta maaf, dia juga meminta tidur di rumah sakit untuk menemani Suho, sedangkan Suho memilih untuk pulang. Tapi saat sampai di rumah, dia khawatir dan kembali ke rumah sakit membawa makanan. Heran dengan sikap manis Xian yang tiba-tiba, dia bahkan tersenyum untuk pertama kalinya. Di sisi lain, ayah Bum-suk yang merupakan anggota dewan sangat marah pada Bum-suk. Dia merasa malu akan tingkahnya. Dia pun memukul Bum-suk menggunakan stick golf. Cerita mereka belum berhenti di sini.
Yap, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Kita akan lanjut alur ceritanya di next video. Bye-bye!